Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar, ya, yang begitu luar biasa yang ada di dalam kehidupan kita ya pada hari ini. Nah, saudaraku sekalian, ya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudaraku sekalian, saya mendengar ya, satu sharing kesaksian yang begitu luar biasa, ya, dan saya rindu ya rekan kita bisa membagikan langsung apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya melalui doa. Saya persilakan Ibu Mariana atau Ating. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom semuanya. Oke, puji Tuhan ya, pada kesempatan ini Mariana boleh bersaksi kepada Bapak Ibu semuanya. Kesempatan ini saya mau bersaksi dua hal. Yang pertama itu adalah kalau Bapak Ibu masih ingat itu sekitar 3 atau 4 minggu yang lalu Boksu pernah berdoa ya. Jadi sebelum mulai ibadah kan Boksu ada doa seperti yang tadi ya, siapa yang punya sakit penyakit dan lain sebagainya. Nah, Boksu biasa kan siapa yang punya benjolan, kanker gitu ya. Tapi nggak pernah Boksu bilang yang jari kakinya sakit. Yang jarinya sakit ya, bukan jari kaki ya. Nah, jarinya sakit. Nah, pada saat itu saya tutup mata, terus saya tiba-tiba langsung buka mata dan saya lihat ke arah Boksu. Karena pada saat itu kaki saya, jari kaki telunjuk saya yang sebelah kanan juga lagi sakit. Jadi itu sakitnya mungkin udah ada sekitar 7 sampai 10 hari gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sakitnya lagi datang itu ngilu banget sampai saya itu harus nahan nafas untuk supaya sakitnya tidak terlalu terasa gitu. Nah, jadi begitu Boksu doa seperti itu ya, saya langsung angkat tangan, saya imani, dan setelah itu Bapak Ibu percaya itu sampai hari ini jari kaki saya nggak pernah sakit lagi. Ya, luar biasa ya. Nah, terus yang kedua itu saya mau bersaksi tentang kita punya apartemen di Jakarta ya. Jadi selama ini 1 tahun yang lalu tuh disewa. Jadi selesainya tuh di tanggal 25 Agustus. Nah, jadi saya kan penyewanya nggak lanjut ya. Jadi saya doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau Tuhan berkenan itu kirimkan dong penyewanya gitu. Jadi supaya saya enggak harus bayar maintenance fee-nya, karena untuk apartemen kan maintenance fee juga setiap bulan lumayan ya. Jadi waktu itu tanggal 25 Agustus kan berarti kita harus serah terima, saya harus ke Jakarta. Nah, tapi puji Tuhan ya, Tuhan baik. Waktu itu saya hubungi salah satu teman ya, rekan di Jakarta, itu minta tolong gitu, boleh enggak ya bantu saya untuk serah terima. Nah, jadi beliau tanya tanggal berapa, jam berapa. Jadi setelah saya kasih tahu tuh pas waktu itu beliau juga lagi senggang gitu loh. Jadi dia bilang, oke, Ting, nggak apa-apa, saya bantu kamu urus serah terima. Ya, jadi setelah serah terima, teman ini ngomong gitu, ternyata dinding apartemen kamu itu ini loh, maksudnya lembab gitu ya, lembab sampai ke bagian luar. Jadi dari bagian luar unit itu juga kelihatan gitu loh. Jadi habis itu saya juga mulai bingung kan, kalau kondisi begitu saya sempat ngomong sama suami, saya bilang aduh ini antara kamu atau saya harus segera ke Jakarta untuk beresin unitnya, karena kalau nggak beres pasti nggak ada yang mau sewa kan. Nah, lepas itu kira-kira seminggu setelah serah terima kunci, itu ada marketing yang telepon saya, SMS ya, SMS atau WhatsApp ya, saya lupa. Dia bilang, Bu ada nggak unit yang tersedia untuk disewa ataupun dijual. Nah, jadi saya balas, saya bilang ada unit saya 1 saya mau sewa. Nah, terus dia bilang boleh nggak minta kuncinya. Jadi saya minta tolong teman saya itu kirim kuncinya kirim ke marketing tersebut. Nah, setelah itu marketingnya masuk, lihat dan dia bilang gini, Bu kondisi apartemen Ibu cukup parah loh. Gitu ya, karena dindingnya berjamur semua, dan itu setelah saya dapat info dari teman, ternyata itu yang menyebabkan si penyewa sebelumnya juga nggak mau lanjut lagi. Nah, akhirnya saya bilang kalau begitu gimana, ada solusi apa gitu ya. Jadi dia bilang ini penyewa yang sekarang itu dia serius, dia mau masuk di tanggal 15 tapi dia belum lihat unitnya.
Nah kalau penyewa ini lihat unit seperti itu kan pasti nggak mungkin ya mau sewa. Nah akhirnya saya doa terus sama Tuhan, saya bilang Tuhan kalau memang penyewa ini memang Tuhan yang kirim, maka yang tidak mungkin bagi saya itu pasti mungkin bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Nah habis itu besoknya si marketing telepon saya. Dia bilang, Bu gini aja, kalau misalnya kita mau tunggu bagian tenan yang ngurusin itu pasti lama karena kan by antrian. Jadi saya kirim tukang aja ya untuk masuk ke dalam unit ibu untuk beresin semuanya supaya tanggal 15 nanti penyewanya bisa masuk. Saya bilang ya udah nggak apa-apa gitu ya. Saya juga terus doakan, saya doa mudah-mudahan ini marketing nggak macam-macam lah ya. Artinya dari segi biaya, dari segi juga berarti kunci unit saya itu kan diserahkan sepenuhnya ke dia. Nah akhirnya dia telepon saya lagi, dia bilang Bu tanggal 15 nggak memungkinkan untuk penyewanya masuk karena belum selesai. Ternyata ada masalah yang lainnya lagi gitu yang harus diberesin. Nah akhirnya ya Bapak Ibu luar biasa campur tangan Tuhan gitu ya. Apa yang nggak beres Tuhan kirimkan tukang yang ini ya yang bisa kerja dengan cepat gitu. Karena kalau Bapak Ibu tahu apartemen itu prosedurnya ribet banget. Panjang gitu, jadi kita mesti lapor ke sini, kita mesti tunggu antrian, bahkan mau masuk tukang juga mesti lapor dan lain sebagainya. Tapi Tuhan sediakan marketing yang sangat helpful banget, yang dimana saya nggak harus ada di situ untuk ngurusin semuanya, dan Tuhan kirim orangnya. Dan tepat tanggal 20 itu penyewanya langsung tanda tangan kontrak dan Tuhan benar-benar bekerja luar biasa, sangat cepat, instan ya. Di saat kita doa Tuhan jawab dan saya juga nggak perlu bayar maintenance fee-nya karena bulan 8 orangnya keluar, bulan 9 tanggal 20 tuh penyewa baru masuk. Jadi itu aja teman-teman ya kesaksian saya. Semoga kesaksian saya itu bisa jadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Oke, saudaraku sekalian, Tuhan taruh di hati saya untuk bicara tentang doa di sepanjang bulan September ini. Ya, dan ya, kita melihat bagaimana kuasa doa itu begitu dahsyat di dalam kehidupan ya orang-orang yang ya percaya dan sungguh-sungguh melakukannya ya di dalam ya kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, ketika saya mendengar kesaksiannya dan dia berkata gini, wow, itu doa tuh benar-benar luar biasa. Ya, jadi dengan kata lain, ya memang dalam sebulan Agustus habis, September tanggal 20, ya dia sudah dapat ya seorang penyewa baru, ya. Dan dia berkata saya berdoa dan benar-benar saya mengalami kuasa doa. Karena itu saudaraku sekalian, ya saya rindu sekali ya kita semua bisa mengalami kuasa doa yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita bicara tentang doa, saya percaya kita semua rindu. Itu ketika kita berdoa, ya, doa kita itu bisa dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Ya, kita rindu ketika kita berdoa kita bisa mengalami ya kuasa Tuhan, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, kita bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, saat kita bicara tentang doa, ya, maka kita perlu mengerti bahwa ada satu kuasa yang sangat besar yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Ada satu kuasa yang tak terbatas, itu Tuhan taruh di tangan kita. Ya, Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Ya, jadi ini menarik sekali. Jadi ketika saudara mulai menyadari ada kuasa yang sanggup melakukan apapun di dalam hidup saudara, maka saudara akan sangat menikmati kehidupan saudara bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, dan doa itu akan memungkinkan segala sesuatu terjadi. Nah, walaupun ketika kita berbicara tentang doa, saudaraku sekalian, kita tahu bahwa doa ini bukan perkara baru bagi kita sebagai orang Kristen. Amin. Ya. Doa adalah hal yang seperti yang saya katakan minggu sebelumnya bahwa doa itu seperti sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, ya. Dan bagi kita sebagai orang Kristen, ya, doa itu seperti kita makan, ya. Kita setiap hari kita makan, ya sama dalam kehidupan sebagai orang Kristen setiap hari kita berdoa. Ya, walaupun doa adalah perkara biasa, perhatikan, banyak sekali orang Kristen yang
jarang berdoa. Kenyataan memberitahu kepada kita bahwa banyak sekali orang Kristen yang tidak punya kehidupan doa. Walaupun mereka tahu bahwa doa adalah hal yang penting, ya, walaupun mereka telah mendengar banyak bahwa mereka ya harus belajar untuk berdoa, ya mereka punya kehidupan doa, tapi kenyataannya ya banyak orang Kristen yang tidak berdoa. Nah, saudaraku sekalian, saya rindu sekali ya melalui sepanjang bulan September ini, ya, seri Taat Berdoa ini, kita semua nantinya bisa punya kehidupan doa yang baik. Amin saudaraku sekalian. Ya, oleh sebab itu di minggu terakhir di bulan September ini saya mau kembali berbicara tentang doa sambungan ya dari seri doa ini. Dan tema hari ini adalah ya hal pengabulan doa. Ya, hal pengabulan doa. Jadi saudaraku sekalian, saya percaya ketika kita berdoa, kita rindu sekali ya, kita bisa mendapatkan jawaban doa. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita mulai dengan firman Tuhan Yakobus. Kitab Yakobus pasal yang ke-5 ayat ke-16 bagian B. Ya, Yakobus 5 ayat ke-16 bagian B. Ya. Mari saudara boleh catat dan saudara bisa lihat di screen. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Okay? Doa orang yang benar ya bila dengan yakin didoakan sangat besar ya kuasanya. Saudaraku sekalian, ya, doa itu merupakan sebuah saluran atau channel yang menghubungkan antara kita dengan Tuhan atau sebaliknya Tuhan dengan kita. Nah, ketika saudara mulai mengerti bahwa doa adalah sebuah saluran, ya, maka kita akan tahu bahwa doa adalah sebuah jalan kita datang kepada Tuhan dan Tuhan datang kepada kita, ya. Dan kalau ketika kita berbicara bahwa ini adalah sebuah jalan di mana kita bisa datang kepada Tuhan, ya, maka saudaraku sekalian, saya percaya kita bisa melihat sebuah kehidupan yang luar biasa ya ada di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, ketika ya doa adalah sebuah jalan, maka doa itu juga adalah sebuah sarana kita bisa menerima, kita bisa mengalami hal-hal yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ya, dengan kata lain saudaraku sekalian, doa itu bisa membawa kita kepada Tuhan dan membawa Tuhan itu kepada kita. Nah, kembali kita lihat firman Tuhan di atas. Saudaraku sekalian, firman Tuhan yang kita baca tadi ya mengatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, di sini saya mau kembali menegaskan saudaraku sekalian akan kekuatan doa ya. Yang seperti minggu lalu saya sudah sampaikan ya bahwa ketika kita berdoa, doa itu akan mengerjakan ya apapun yang kita doakan. Oke? Doa akan mengerjakan apapun yang kita doakan. Artinya apa? Artinya ya ketika kita berdoa, maka kuasa Tuhan itu ada di dalam setiap doa kita. Ya, ketika kuasa doa itu ya kita nyatakan, kita lihat, ya, kita akan melihat bagaimana setiap kali kita berdoa, kita mesti percaya bahwa apapun yang kita doakan, mujizat akan terjadi. Oke? Dengan kata lain, ketika kita tahu bahwa setiap kali kita berdoa, kuasa Tuhan itu menyertai, maka setiap kali kita berdoa, kita mesti percaya bahwa ya mujizat akan hadir, mujizat akan datang, kemuliaan Tuhan akan kita lihat di dalam kehidupan kita. Nah, ini kekuatan doa. Jadi saudaraku sekalian, ya kita tahu bahwa salah satu yang dihasilkan oleh kuasa doa itu adalah mujizat. Oke? Nah, perhatikan, selain doa mempunyai kekuatan yang luar biasa, kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri menjamin ya. Dia memberikan garansi bahwa apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kita akan menerimanya.
Ya, Yesus mengatakan itu di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22. Nah, di dalam Injil Matius ini dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dan saudaraku sekalian, menarik. Ya, doa bukan saja dia punya kekuatan ya tersendiri, tapi Yesus sendiri berjanji. Bukan saja berjanji, menjamin. Apa saja yang kamu minta, apa saja yang kita minta, apa saja yang saudara minta ya dalam doa dengan penuh kepercayaan, dengan penuh iman, maka saudara akan menerimanya. Jadi saudaraku sekalian, ketika Yesus berkata demikian, ketika Yesus memberikan jaminan ini kepada saudara, saya tidak tahu bagaimana saudara menanggapinya. Bagaimana saudara bereaksi dengan jaminan Tuhan ini. Nah saudaraku sekalian, ini adalah sebuah jaminan kemenangan. Ini adalah sebuah jaminan kemuliaan yang Tuhan berikan untuk Anda dan saya. Kenapa? Karena dengan sangat jelas Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi saudaraku sekalian, kembali. Setiap kali saudara berdoa, apa yang saudara percaya yang Tuhan Yesus bisa perbuat bagi saudara? Di era digital dan perkembangan teknologi yang begitu maju serta canggih, saudaraku sekalian, berapa banyak orang Kristen yang masih setia berdoa dengan percaya, ya, setia berdoa dengan percaya. Ya, bahwa Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya ketika mereka berdoa. Ya, saya tidak tahu saudaraku sekalian, ya, ada berapa banyak orang Kristen, ya, ketika berdoa, mereka pegang iman mereka bahwa ketika aku berdoa, Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya. Saudaraku sekalian, perhatikan. Keraguan itu bisa muncul dalam diri banyak hidup orang Kristen. Ya, bisa muncul dalam diri banyak orang Kristen. Karena ketika mereka berdoa, Tuhan tidak segera, Tuhan tidak langsung ya menjawab doa mereka. Tuhan tidak langsung menanggapi doa mereka. Walaupun ketika ya kita berdoa, dan ketika kita sungguh-sungguh percaya, kita bisa langsung mengalami mujizat. Ya, karena mujizat akan terjadi ya ketika kuasa Tuhan bertemu dengan iman kita. Oke? Jadi dengan kata lain bahwa kuasa Tuhan itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Hanya kita membutuhkan iman kita untuk menggapai, ya, untuk mengambil ya itu kuasa dan membawanya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika kita berdoa, ketika kita berada di dalam posisi, ya Tuhan itu tidak segera menanggapi doa kita. Artinya ketika kita berdoa, ya itu jawaban doa itu belum kita terima. Kuasa doa itu belum kita rasakan. Kemuliaan Tuhan itu belum terjadi di kehidupan. Nah, pada saat seperti ini, bagaimana reaksi kita? Di era yang begitu luar biasa canggih pada saat ini, di masa yang cukup modern ini, saudaraku sekalian, saya mau katakan bahwa keraguan ya itu bisa muncul tanpa disadari oleh banyak orang Kristen. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, hal ini ya saya percaya Yesus sudah tahu. Karena itu di dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan ya kepada kita bagaimana doa itu bisa dikabulkan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ya. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-11. Oke? Saudara catat dan saudara bisa baca nantinya. Ya, saya bacakan untuk Anda, saudara perhatikan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Nah saudaraku sekalian, melalui ayat firman Tuhan ini saya mengajak saudara untuk belajar. Saya mengajak saudara untuk melihat 3 poin yang penting tentang hal pengabulan doa yang harus kita ketahui. Nah apabila saudara rindu agar doa saudara itu bisa dikabulkan, mari melalui ayat yang sederhana ini tetapi sangat besar kuasanya, kita akan belajar bagaimana kita mengalami kuasa doa Tuhan dengan nyata. Yang pertama, kata pertama yang saya mau saudara lihat adalah meminta. Nah, meminta Saudaraku sekalian perhatikan, meminta yang pertama itu berarti kita tahu dengan jelas apa yang kita butuhkan dan perlukan. Kita tahu dengan jelas apa yang kita butuhkan dan perlukan. Saudaraku sekalian, saya tidak tahu ketika saudara berdoa apakah saudara jelas dengan apa yang saudara butuhkan dan perlukan. Saudaraku sekalian, ingat Filipi pasal 4 ayat 6 yang dulu saya pernah berikan ayat ini, firman Tuhan bilang begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku sekalian, perhatikan, Tuhan mengatakan bagi kita, kalau kita butuh sesuatu, nyatakan. Kalau kita ingin sesuatu, nyatakan. Kalau kita perlu sesuatu, sampaikan kepada Tuhan. Tetapi, saudaraku sekalian, apabila kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, maka kita harus menyadari apa yang benar-benar yang kita inginkan seturut dengan kebutuhan kita. Apa yang kita perlukan yang seturut dengan kita punya kebutuhan. Saudaraku sekalian, kita tidak boleh asal meminta. Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita berdoa meminta berdasarkan apa yang kita butuhkan, bukan berdasarkan apa yang kita inginkan, saudaraku. Dengan kata lain, kita tidak boleh berdoa atau meminta kepada Tuhan untuk sesuatu yang mau kita pakai untuk memuaskan kita punya hawa nafsu. Atau kita punya keinginan. Saya berikan contoh saudaraku, yang paling mudah, yang paling gampang untuk kita mengerti handphone, contohnya handphone. Nah saudaraku sekalian, contoh tahun lalu kita tahu handphone yang terbaru iPhone 15, kita bicara iPhone aja Nah iPhone 15 keluar lalu saudara ganti udah ganti nih iPhone 15 dan tahun ini sekarang saudara dapat kabar iPhone 16 sudah dirilis. Dan saudaraku sekalian, tahun lalu ganti iPhone 15, tahun ini iPhone 16 keluar. Langsung saudara berdoa, datang kepada Tuhan. Oh Tuhan, buka jalan, berkati aku Tuhan, supaya aku bisa ganti handphone yang baru iPhone 16. Tuhan tolong, supaya saya bisa punya iPhone 16. Saudaraku sekalian jujur, kalau saudara berdoa dengan cara demikian, doa saudara itu sulit sekali Tuhan jawab. Sulit sekali Tuhan jawab. Jadi saudaraku sekalian, kita berdoa, kita perlu mengerti doa yang benar. Tuhan berkata kalau kita minta, itu harus yang benar-benar kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Yakobus pasal 4 ayat ketiga, Yakobus 4 ayat ketiga firman Tuhan bilang begini, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apapun. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan apa? Hawa nafsumu. Jadi saudaraku sekalian, apabila saudara sudah berdoa lama untuk sesuatu hal, dan saudara belum melihat
kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, saudara belum mendapatkan jawaban doa, coba saudara periksa doa saudara gitu loh. Ya, saudara periksa, kira-kira yang saya doakan, yang saya minta kepada Tuhan itu untuk apa ya? Apakah benar-benar itu adalah kebutuhan saya yang hakiki atau ya karena untuk memuaskan keinginan saya aja. Oh bagus ya kalau bisa begini, bagus ya kalau bisa begitu. Nah saudaraku sekalian, kalau kita berdoa hanya untuk keinginan kita memuaskan hawa nafsu kita, Alkitab berkata apa? Kita salah berdoa. Kita salah berdoa. Karena itu kita tidak menerima apa-apa. Sudah berdoa dengan berbagai cara, berbagai gaya, dari berdiri sampai berlutut sampai telungkup. Saudaraku sekalian, kalau salah doanya, tetap saudara tidak akan menerima apapun. Oleh sebab itu, coba periksa doa saudara apabila sudah lama saudara tidak melihat, tidak mendengar, tidak mendapatkan jawaban doa tersebut. Amin. Ya. Nah, kita kembali. Meminta selain berarti ya kita tahu dengan jelas apa yang kita butuhkan dan perlukan, meminta juga berarti kita menyadari kita punya keberadaan dan kita punya kemampuan. Ya, Injil Yohanes pasal 15 ayat ke-7 itu firman Tuhan bilang begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudaraku sekalian, beberapa ayat yang kita baca, ya, dan ketika saudara merenunginya dengan baik, kita mendapati kita punya Tuhan yang sangat luar biasa loh. Dia punya janji itu dahsyat sekali. Ya, Tuhan bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Perhatikan, Allah kita maha kuasa. Kekuasaan Tuhan yang besar itu bisa kita lihat gambarannya seperti apa. Itu Tuhan tidak pernah melimit, Tuhan tidak pernah membatasi ya apapun yang kita boleh minta. Tuhan gak pernah berkata, kamu boleh minta A sampai D, E sampai F ke atas nggak boleh. Enggak. Tuhan tidak berkata, kalau mau meminta ingat urutannya 1 sampai 7. 8 sampai ke atas nggak boleh lagi. Enggak. Tuhan tidak pernah membatasi permohonan kita, Tuhan tidak pernah takut dengan permintaan kita seperti apa. Malah dia berkata, ya, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tetapi saudaraku, ya, jangan lupa dengan yang bagian atasnya. Ya, kita bisa meminta apapun yang kita kehendaki dan kita akan menerimanya. Tetapi perhatikan, keberadaan kita itu harus jelas. Firman Tuhan berkata kita harus tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Jadi ketika kita meminta sesuatu, kita mesti sangat jelas dengan keberadaan hidup kita itu ada di dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Perhatikan, ketika kita memperhatikan perikop Injil Yohanes pasal 15, kita akan menemukan Alkitab mengibaratkan kita itu seperti ranting yang tidak dapat berbuah apa-apa apabila berada di luar atau lepas dari pokok anggur. Yaitu Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan sangat jelas. Apabila kita di dalam Tuhan, kita melekat, kita terikat dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, maka apapun yang kita minta, kita akan terima. Jadi hari ini sebagai orang Kristen, hari ini ketika kita berdoa meminta, ya, sebagai orang Kristen kita boleh meminta apapun. Tapi coba periksa, coba perhatikan keberadaan saudara. Saudara berada di dalam Tuhan atau di luar Tuhan sekarang. Kalau kita memperhatikan berikut dari Yohanes 15 ini, kita akan menemukan
kita dituntut untuk memiliki hubungan yang nyata, itu hubungan dekat, hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Jadi saudaraku sekalian, apabila saudara adalah seorang Kristen yang jarang beribadah, baca Alkitab tidak rutin, ya, doa juga bolong-bolong, ya, saudaraku sekalian, tidak pernah saudara saudara hanya taat kepada perintah Tuhan itu, ya, semau saudara. Perhatikan, kalau dengan hidup seperti ini, tidak serta-merta ketika saudara berdoa, saudara sudah pasti akan menerima apapun yang saudara doakan. Ketika saudara berdoa dengan hidup seperti ini, itu tidak serta-merta saudara akan mendapatkan apapun yang saudara minta. Ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena sudah keluar dari prinsip Injil Yohanes 15 ayat ke-7 dalam hal doa. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita meminta, maka kita mesti melihat posisi kita, keberadaan kita. Kita harus di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Kita mesti punya hubungan sama Tuhan. Saudaraku sekalian, contoh, saudara punya anak, ya, ketika datang, ya, tiba-tiba datang dan berkata, Pak, minta 200.000 dong, ya, ada sesuatu mau saya beli. Saudaraku sekalian, ya, mungkin saudara akan berkata, oh, mau beli apa? Oh, gini-gini, saudara kasih dia no patching. Lalu tiba-tiba, saudara, ya, mungkin lagi di luar, tiba-tiba datang orang yang gak dikenal. Pak, minta dong 200.000, mau beli sesuatu. Saudaraku sekalian, perhatikan, ketemu dengan orang yang tidak saudara kenal, apakah saudara akan memberi? Saudara berkata, siapa lu? Kenapa minta duit sama gua? Gua gak kenal, nangkap kan? Jadi saudaraku sekalian, perhatikan. Apabila kita meminta kepada Tuhan, pastikan keberadaan kita. Masih jelas. Amin saudaraku. Selanjutnya, meminta selain berarti ya kita harus menyadari keberadaan kemampuan kita. Meminta itu juga berarti kita menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Sang Pemberi mujizat. Oke? Meminta itu berarti kita menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Sang Pemberi mujizat. Ingat, di dalam seri doa sebelumnya, saya berkata pada waktu kita berdoa, kita punya fokus mesti ke Tuhan. Ya. Kita tidak bisa begitu kita berdoa tiba-tiba kita dalam pikiran muncul. Mungkin ya bisa melalui si A, si B, si C, si D, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Nggak bisa. Kalau kita mau berdoa, fokus kita itu mesti kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika kita meminta, perhatikan, kita mesti menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Sang Pemberi mujizat. Saya mengajak saudara melihat sebuah cerita. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 2 sampai dengan 3. Ya. Mari ya kita baca ini firman. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ayat ketiga Yesus jawab begini. Ya. Sambil mengulurkan tangan, menjamah orang itu, Yesus bilang, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, ini yang saya rindu saudara perhatikan. Ketika ya kita berdoa, saudaraku sekalian, saat kita berdoa, maka harapan kita ya yaitu tentang bagaimana doa kita bisa dijawab Tuhan, ya harapan kita tentang kuasa Tuhan, harapan kita tentang sebuah mujizat. Saudaraku sekalian, itu harus benar-benar ditujukan kepada Tuhan Yesus. Ya, sebagai yang empunya
kuasa, sebagai empunya mujizat. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus dengan sikap seperti orang kusta ini. Ketika minta kepada Tuhan Yesus mesti sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sanggup. Ketika si orang kusta dia datang kepada Tuhan Yesus, dia ngomongnya mungkin sederhana, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan aku. Jadi saudaraku sekalian, ketika si kusta ini datang, dia minta pertolongan daripada Tuhan, dia tahu bahwa Yesus itu mampu, Yesus itu bisa asal Yesus mau. Dia tahu bahwa kuasa ada di diri Tuhan Yesus. Jadi dia tahu bahwa harapannya untuk disembuhkan, harapannya untuk dipulihkan itu ada pada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan aku. Jika Tuhan mau. Jadi dia tahu sekali bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa yang bisa menyembuhkan dia, membebaskan dia dari sakit penyakit, memulihkan kondisinya. Dia tahu dengan sangat jelas, karena itu dia datang pada Tuhan Yesus dan dia berkata, kalau Tuhan mau. Nah saudaraku sekalian, oleh sebab itu perhatikan, pengharapannya akan pemulihan, pengharapannya akan kesembuhan, pengharapannya akan kelepasan dari sakit penyakit, kebebasan daripada situasi kondisinya yang tidak baik, itu ada pada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dia datang dan Yesus berkata apa? Aku mau, jadilah engkau tahir. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus tahu bahwa dia adalah harapan satu-satunya si orang kusta. Yesus tahu bahwa dia adalah jalan satu-satunya bagi si kusta. Oleh sebab itu ketika orang kusta itu datang, minta Yesus menolong, Yesus melakukannya. Amin. Kata yang kedua, mencari. Mencari. Saudaraku sekalian, mencari berarti aktif, bukan pasif. Bukan berdiam diri saja. Mencari berarti terus-menerus bergerak dan berusaha. Ya, jadi terus-menerus mencari, terus-menerus berusaha, terus-menerus bergerak. Yesaya pasal yang ke-55 ayat ke-6, menarik, firman Tuhan bilang begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudaraku sekalian, setelah kita berdoa, maka biasanya kita menunggu jawaban doa. Amin. Ya, selesai kita berdoa kan yang kita lakukan adalah kita menunggu jawaban doa. Perhatikan, pada saat kita sedang menunggu jawaban doa, kita perlu mengerti, kita itu nggak boleh diam, kita nggak boleh santai, ya nggak boleh berdiam diri. Tapi sebaliknya, kita harus melakukan sesuatu yang merupakan apa? Bagian kita. Kita harus melakukan sesuatu yang merupakan tanggung jawab kita. Yaitu kita harus terus-menerus beriman, terus-menerus percaya kepada Tuhan sampai Tuhan mengabulkan doa kita yang merupakan bagiannya. Jadi saudaraku sekalian, bagian kita adalah terus percaya, terus beriman. Bagian Tuhan adalah menjawab. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita sudah berdoa, kita nggak boleh, udah, saya sudah berdoa, udah. Tetapi saudaraku sekalian, kalau saudara mau melihat, ya doa saudara itu bisa dikabulkan oleh Tuhan setelah saudara berdoa. Saudara harus mengingat. Ya, mengingat apa yang kemarin saudara telah doakan. Lalu ketika saudara mengingat itu, ya saudara harus percaya bahwa Tuhan akan melakukan. Tuhan akan berbuat, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Jadi setiap saat ya saudara harus belajar untuk mengingat. Kenapa? Mengingat itu juga berbicara tentang saudara percaya. Mengingat itu membuat saudara tahu ya apa yang Tuhan akan lakukan. Jadi saudaraku sekalian, setelah saudara berdoa, ya belajar untuk selalu mengingat. Selalu mengingat apa yang kita doakan, selalu mengingat apa yang kita minta dari Tuhan.
Ya. Dan setiap kali saudara mengingat, dalam hati saudara katakan amin. Setiap kali saudara mengingat, saudara berkata amin, aku percaya. Nah, ketika saudara melakukan ini, saya percaya ya, saudara akan melihat kuasa doa itu terjadi di dalam ya hidup saudara. Kenapa? Ya, mengingat apa yang telah kita doakan itu penting. Masalahnya adalah di sini saudaraku. Ada banyak orang pada awal mereka berdoa, mereka beriman. Mereka percaya ya bahwa Tuhan akan dengar doa mereka. Tuhan akan menjawab doa mereka. Tapi setelah 1 minggu berdoa, setelah 1 bulan berdoa, setelah 2 bulan, 3 bulan mereka berdoa dan jawaban doa mereka itu masih belum kelihatan, masih belum mereka terima. Banyak orang Kristen iman mereka itu mulai luntur. Iman mereka terhadap apa yang Tuhan bisa lakukan itu mulai luntur. Ya, seiring berjalannya waktu, jawaban doa itu belum sampai, iman mereka mulai mengalami degradasi. Iman mereka itu mulai luntur. Ya, apa yang mereka percaya, yang Tuhan bisa perbuat bagi mereka, itu juga mulai pudar. Dan lama-lama, mereka hilang imannya. Mereka hilang percaya mereka kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ya bisa menjawab doa mereka. Kekuatan mereka percaya mujizat bisa terjadi itu kemudian habis, pudar. Mereka kehilangan iman mereka bahwa Yesus itu bisa menjawab doa mereka. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya, ketika kita bicara tentang kata mencari, kita nggak boleh diam. Kita selalu ingat apa yang kita doakan. Ya, apa yang kita doakan itu nggak boleh ya hilang dari kita punya memori, kita punya ingatan. Ingat. Dan setiap kali kita mengingat, itulah saatnya kita mempercaya apa yang akan kita terima dari Tuhan. Amin. Ya, selain itu, mencari itu juga berarti memaksimalkan semua sarana dan kekuatan yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, misalnya saat teduh, misalnya ya ibadah, misalnya persekutuan dan lainnya. Artinya saudaraku sekalian, ketika saudara berdoa untuk kebutuhan saudara, ya, saudara bukan hanya berdoa saat saudara ya mungkin di rumah, ya saat saudara mau tidur, saudara doa, ya tidur dan lain sebagainya. Enggak. Ya. Ketika saudara ya berdoa, ketika kita berbicara tentang mencari, perhatikan saudaraku sekalian, kita bisa berdoa untuk kebutuhan kita pada saat kita saat teduh, pada saat kita melakukan devotion dengan Tuhan. Saudara bisa berdoa untuk kebutuhan saudara pada waktu saudara hadir di dalam kebaktian umum. Saudara bisa berdoa untuk kebutuhan saudara ketika saudara hadir dalam persekutuan, di dalam kelompok sel, di dalam kebaktian, ya kebaktian anak muda, atau di dalam kebaktian khusus, atau kebaktian pengajaran, atau kebaktian doa. Ya, nah di dalam ibadah-ibadah ini saudara bisa mendoakan, ya, mendoakan apa yang merupakan kebutuhan saudara, apa yang merupakan ya keinginan saudara yang seturut dengan kebutuhan saudara. Ya, jadi di berbagai ibadah, ya, di berbagai sarana persekutuan kita dengan Tuhan, kita bisa pakai untuk mendoakan. Saudaraku sekalian, ada banyak orang Kristen ketika mereka berdoa untuk kebutuhan mereka, mereka mendoakannya hanya pada waktu mereka ya mau tidur, sekaligus waktu mau tidur doa malam, ya mereka sekaligus mendoakan kebutuhan mereka. Boleh, nggak masalah. Ya, tetapi saudaraku sekalian, kita perlu mengerti, ya. Kita punya banyak sekali kesempatan persekutuan atau ibadah kita dengan Tuhan, dan itu kita boleh pakai untuk berdoa. Nah, yang ketiga, kata yang ketiga, mengetok. Ya. Nah, saudaraku sekalian,
mengetok itu berarti butuh tenaga, butuh waktu, butuh bayar harga, butuh kesabaran, butuh ketabahan. Oke? Nah, Roma 12 ayat ke-12, firman Tuhan bilang begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya ulangi sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Perhatikan, Rasul Paulus itu memberitahukan pada jemaat di Roma, ya, mengajarkan pada mereka bahwa ketika mereka menunggu jawaban doa, maka mereka harus menantikan jawaban doa tersebut dengan apa? Dengan tekun, dengan sabar, dengan tabah. Ini yang Paulus ajarkan kepada mereka. Kenapa? Karena ketika berdoa, Tuhan bisa menjawab doa dengan cara pertama, langsung. Ya, langsung. Kedua, ya, tunggu. Yang ketiga, sama sekali enggak. Jadi itu adalah bentuk jawaban doa, ya, ketika kita berdoa kepada Tuhan. Menarik. Kenapa Paulus mengajarkan pada jemaat di Roma kalau menanti jawaban doa itu mesti menanti dengan tekun. Menanti dengan tekun itu artinya tetap percaya. Ya. Sabar lalu tabah. Masalahnya adalah kadang-kadang ya ada orang Kristen, dia sudah berdoa. Lalu ketika dia menantikan jawaban doa, ada banyak orang Kristen yang menanti jawaban doa itu seperti cacing kepanasan. Ya, dia datang, dia berdoa, dia bilang, Tuhan, mana Tuhan jawabannya, mana? Lalu Tuhan, ya, kapan? Kapan? Atau, ya, cepat Tuhan, cepat. Saudaraku sekalian, kita perlu mengerti, kita tidak bisa mendesak Tuhan menjawab doa kita segera. Kita tidak bisa menuntut Tuhan untuk memberikan jawaban doa seturut dengan kemauan kita. Kita perlu tahu bahwa segala sesuatu ada waktunya. Bahkan saudara sekalian, Anda boleh catat Pengkhotbah 3:11, Tuhan berkata seperti ini, itu ya bagian A kalau nggak salah, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, artinya apa? Artinya Tuhan berkata Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya ada waktu Tuhan. Ya, ada waktu Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita harus ingat waktu kita berdoa, kita perlu menyadari ada waktu Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita sudah berdoa, kita meminta sesuatu, maka kita harus bertekun, kita harus bersabar, dan kita harus menunggu waktu Tuhan dinyatakan bagi kita, atau kita harus menunggu waktu Tuhan menjawab doa kita. Itu penting sekali. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang mengetok, artinya kita butuh waktu. Kita butuh bayar harga. Saudara perlu sabar lalu tabah. Ya. Jadi kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu pasti menjawab doa saudara, tunggu saja. Oke? Ya, menunggu itu juga berbicara tentang iman. Ya, karena menunggu ya saudara perlu tetap percaya, terus percaya, selalu percaya. Amin. Oke, hal yang lain. Nah, mengetuk itu berarti ya melakukan sebuah aktivitas yang sifatnya itu berulang. Ya, mengetuk berarti melakukan sebuah aktivitas yang sifatnya berulang. Saudaraku sekalian, saudara baca di dalam Lukas pasal 18 pasal 18 ayat 1 sampai 8 nanti, ya. Injil Lukas pasal ke-18 ayat 1 sampai 8. Saudaraku sekalian, ya di dalam perikop ini berbicara tentang hakim yang lalim dan seorang janda, ya, seorang janda. Nah, ketika saudara membaca ya perikop Alkitab ini, saudaraku sekalian perhatikan. Ya, Lukas 18 ayat ini, ya. Ketika kita berdoa, Alkitab mengajarkan seperti ini, bahwa doa itu harus kita lakukan dengan tekun dan berulang-ulang. Ya, doa itu harus dilakukan dengan tekun dan berulang-ulang. Saudaraku sekalian,
ada banyak orang Kristen ketika mereka mendoakan kebutuhan mereka, setelah beberapa kali mereka berdoa, saudaraku sekalian, atau beberapa minggu mereka berdoa dan jawaban doa itu belum mereka terima, maka mereka berhenti untuk berdoa. Mereka berhenti untuk berdoa. Atau ada orang Kristen yang seperti ini. Dia berdoa sekali. Lalu dia berkata, Tuhan sudah tahu apa yang saya doakan. Lalu dia tidak berdoa lagi. Saudaraku sekalian, saya pernah mendengar ada satu orang berkata pada saya seperti ini. Bos, aku sudah berdoa dan Tuhan sudah tahu apa doa saya. Dan ketika saya ada acara di cabang, jadi dia bilang, menurut Boksu bagaimana? Saya senyum-senyum saja. Kenapa? Karena ini antara iman dan malas. Saya nggak tahu dia beriman atau dia malas berdoa. Antara dua hal itu. Ya. Jadi ketika kita berdoa, mari kita mencoba untuk melihat sebuah prinsip yang sederhana. Tuhan Yesus ya memakai perumpamaan seorang janda yang memohon ya kepada seorang hakim yang lalim untuk membela perkaranya. Saudaraku sekalian, itu perikop dengan sangat jelas mengatakan demikian. Seorang janda miskin datang minta tolong kepada seorang hakim yang terkenal lalim. Dia kejam dan tidak pernah takut akan Tuhan. Ya. Dan saudaraku sekalian, ketika janda itu datang minta tolong, itu hakim tolak. Ya. Hakim mengusir dia. Ya. Tetapi si janda ini tidak menyerah. Dia terus datang, tiap hari dia datang, tiap hari dia cari itu hakim, nggak pagi, dia nggak siang, terus cari, tiap hari. Sampai si hakim yang jahat ini nggak tahan. Lalu hakim itu berkata, daripada gua diganggu terus, ya, daripada gua dibikin susah terus, gua benarkan perkara dia dan dia tidak pernah akan cari saya. Nangkap? Ya. Perhatikan prinsipnya, saudaraku sekalian. Ya, kalau kita melihat perikop ini menarik. Ya, akibat ketekunan dan kesabaran dari si janda. Ya, dengan tindakannya yang tidak pernah menyerah, akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ketika dia terus datang memohon, terus meminta, terus ya mencari hakim itu, akhirnya dia dikabulkan permohonannya, dia dibenarkan. Saudaraku sekalian, saya bacakan ayat ke-7 dan ayat ke-8-nya. Lukas 18 ayat 7 ayat 8 saya bacakan aja, saudara dengar. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. 8 bagian A. Perhatikan. Ya. Prinsipnya sama. Ketika saudara berdoa, ya, saudara harus terus menerus meminta, terus berseru kepada Tuhan sampai kapan? Sampai jawaban doa itu sampai kepada saudara. Ingat saudara, Daniel berdoa suatu hari kepada Tuhan. Ya, dia berdoa berapa lama? 21 hari. Ya. Pada waktu dia berdoa, ya, dan ketika dia menerima jawaban doa, apa kata malaikat yang membawa jawaban doa? Malaikat itu berkata, pada hari pertama engkau berdoa, aku sudah bawa itu jawaban doa kepadamu. Tetapi di tengah-tengah aku dihadang oleh apa? Setan. Dia dihadang oleh setan sampai akhirnya datang rekannya berperang dengan setan itu dan dia bisa bawa jawaban doa. Gabriel bisa bawa jawaban doa itu kepada Daniel. Daniel berdoa 21 hari. Artinya apa saudaraku? Artinya kalau Daniel berdoa ya sampai hari ke-7
kok belum datang ya? Biasa gue doa 1 hari, 2 hari, itu jawaban doa sudah datang. Ini hari ke-7, waduh mungkin Tuhan gak dengar. Atau dia berdoa sampai hari ke-10 atau sampai hari ke-15. Atau ya lebih serunya dia berdoa di hari ke-20 lalu dia berhenti. Kan sayang. Saudaraku sekalian, tetapi Alkitab berkata, dan dia berdoa tiap hari, terus menerus sampai dia menerima jawaban doa. Dia berdoa sampai hari ke-21. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika saudara berdoa, ya jangan berhenti berdoa sampai jawaban doa itu saudara terima. Maksud saya, doa saudara itu adalah benar-benar doa yang untuk kebutuhan saudara, bukan keinginan saudara. Jadi ketika saudara benar-benar berdoa untuk sesuatu yang saudara sungguh-sungguh butuhkan, jangan berhenti mendoakannya sampai saudara menerima. Amin saudaraku. Ya, jadi ketika saudara berdoa, terus berdoa. Ya, karena firman Tuhan berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Artinya Tuhan pasti akan menjawab doa-doa yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Amin. Jadi kalau saudara rindu doa saudara itu dikabulkan oleh Tuhan, mari belajar dari prinsip ini. Minta, cari, dan ketok. Amin saudaraku. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, Jesus glory. Saudaraku sekalian, saya tidak tahu bagaimana kehidupan doa saudara. Selama 4 minggu kita belajar tentang hal doa. Dan saya rindu saudara mengerti apa itu doa. Bagaimana berdoa dan tahu cara ya doa itu bisa saudara terima jawabannya. Saya rindu setiap dari saudara bisa mengalami terobosan-terobosan di dalam doa saudara. Bahkan saya rindu melalui pelajaran-pelajaran tentang doa yang sederhana ini, saudara bisa punya kehidupan doa mulai minggu depan. Setiap hari saudara akan punya kehidupan doa. Bukan kehidupan doa yang biasa-biasa, tetapi kehidupan doa yang luar biasa, penuh kuasa. Saudara perlu tahu bahwa kuasa doa itu bukan bisa dialami seminggu, sebulan, setahun, 3 tahun sekali. Enggak. Kuasa Tuhan itu bergerak di dalam hidup kita setiap hari, setiap saat. Dan kuasa Tuhan yang begitu besar ditopang dengan janji-janji kebenarannya dalam Alkitab. Ditopang dengan iman yang saudara miliki. Maka saudara bisa menerima, melihat, dan mengalami kuasa dan kemuliaan melalui doa. Oleh sebab itu alami. Sudah banyak orang yang mengalami kuasa doa dalam hidup mereka. Sekarang adalah giliran Anda. Oleh sebab itu mulai bertekad. Mulai minta Tuhan beranugerah lebih atasmu. Menuntun, memimpin, menyertai saudara. Sehingga saudara benar-benar ya bisa punya kehidupan doa bersama dengan Dia. Dan saudara boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan saudara. Saudara boleh mujizat lepas mujizat terjadi dalam hidup saudara. Renungkan. Renungkan saudara. Bertekad. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan Bapa berdoa menyerahkan sepenuhnya
firman-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan Engkau sendiri memberkati firman-Mu, mengurapi firman-Mu, dan menyatakan kuasa-Mu di dalamnya. Sehingga setiap anak-anak-Mu boleh mengerti dan boleh mengalami kuasa melalui doa mereka di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, mulia bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang luar biasa, hamba berdoa dan menyerahkan kebenaran-Mu dalam tangan kuasa-Mu dan Kau mengurapinya. Haleluya. Amin.